Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Informasi ingin mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manufaktur. Pengertian sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Jenis model sistem informasi manufaktur yaitu yang pertama, model fisik. Model fisik ini adalah penggambaran 3 dimensi dari kesatuannya. Dalam beberapa hal, model ini berukuran lebih kecil daripada objek yang diwakilinya. Yang kedua, yaitu model naratif. Model naratif ini yaitu sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari, yang dianggap sebagai model. Model naratif menjelaskan kesatuannya dengan kata lisan atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entiti dari narasi tersebut. Yang ketiga yaitu model grafis. Jenis model lainnya yang tetap dalam penggunaannya yaitu model grafis. Model grafis mewakili entiti dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Yang keempat yaitu model matematis. Ini digunakan dalam pembuatan model bisnis, segala rumus matematika atau persamaan. Model sistem informasi manufaktur terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, subsistem input dalam sistem informasi manufaktur, dan yang kedua, subsistem output dalam sistem informasi manufaktur. Subsistem input ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Yang kedua, yaitu subsistem industrial, adalah menyerupai subsistem penelitian pemasaran karena terutama terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur merupakan mengumpulkan data dari lingkungan pemasok dan serikat pekerjaan merupakan tanggung jawab manufaktur. Sedangkan subsistem output ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, subsistem produksi adalah mengukur proses dalam hal menelusuri arus kerja dari langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi barang dalam proses dan akhirnya barang jadi. Subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material tersebut diubah. Yang keempat, subsistem biaya, yaitu mengukur biaya yang terjadi proses produksi. Selanjutnya yaitu komputer berperan dalam sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur menggunakan komputer baik secara konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Adapun yang termasuk dalam komputer sebagai bagian dari sistem fisik adalah yang pertama, Computer Aided Design atau CAD, yaitu program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan. Bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki sistem informasi manufaktur untuk membantu rancangan produk yang dimanufaktur. Yang kedua, Computer Aided Manufacturing atau CAM,
yaitu biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Yang ketiga, robotik, yaitu alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Juga digunakan untuk melakukan pekerjaan yang mengandung risiko, seperti melakukan pekerjaan di tempat yang bertemperatur tinggi, sehingga mengakibatkan kinerja dan keefektifan robot kurang maksimal. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem informasi manufaktur perusahaan, yaitu yang pertama, kelebihan sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan, di antaranya hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. Yang kedua, manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya, kemudian perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat. Yang terakhir, tepat dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Kekurangan sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan, yaitu kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga, integrasi MRP CIT yang tidak tepat. Yang keempat, membutuhkan pengoperasian yang akurat. Dan yang terakhir, terlalu kaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.